Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan tentang ulumul Quran. Alhamdulillah, Nabi membawa petunjuk. Petunjuk itu berupa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu? Kehebatan apa saja yang terkandung dalam Al-Quran? Kita membacanya dimuliakan, menghafalnya dimuliakan, mengamalkan isinya juga dimuliakan. Dan juga Nabi SAW telah diberikan oleh Allah otoritas untuk menjelaskan Al-Quran, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allakum yatafakkarun. Maka ketika kita ingin mempelajari, mencari tahu makna dari petunjuk kandungan isi Al-Quran, maka Al-Quran sendiri sudah menjelaskannya. Ketika kita memahami ayat Al-Quran, satu kata saja itu sudah mempunyai makna, apalagi kalimat, yang mana di dalam Al-Quran itu terkandung 77.934 kalimat. Maka dipastikan untuk mendekati Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, itulah yang disebut memerlukan seperangkat ilmu. Mempelajari Al-Quran tidak disebut dengan mempelajari ilmu Al-Quran, melainkan mempelajari ulumul Quran. Artinya apa? Begitu banyak disiplin yang harus dipelajari. Imam Zarkasi mengatakan ada 47 disiplin ilmu yang harus dipelajari. Begitu juga dikatakan oleh Profesor Dr. Said Akil, kalau saja kita mempelajari satu disiplin ilmu, umur kita habis, yang dicari belum tentu selesai. Nah, begitulah maka kita itu harus bersyukur dengan ulama-ulama kita yang telah memperdalami ilmu-ilmu ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview kitab Tafsir Jalalain. Nah, ini bukunya. Ini terbitan dari Darul Ilm Surabaya. Kitab Tafsir Jalalain telah dijadikan kitab dasar di sebagian pesantren di Indonesia, terutama bagi yang ingin mempelajari tafsir Quran. Dikarenakan bahasanya yang ringkas, padat, dan enak dimengerti. Penulis awal dari Tafsir Jalalain ini adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir di Mesir pada tahun 791 Hijriah, yang bernama asli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Mahalli Al-Misri Asy-Syafi'i. Uniknya, entah mengapa ulama besar yang masyhur dalam ilmu fikih, ilmu kalam, nahwu, mantik, mengawali tulisannya dari surat Al-Kahfi yang terletak di pertengahan Al-Quran, lalu terus ke belakang hingga surah An-Nas dan melanjutkan surat Al-Baqarah. Nah, setelah Jalaluddin Al-Mahalli wafat, setelah itu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin Asyuyuti, atau bernama lengkap Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Khodri Asyuyuti. Semasa hidupnya, beliau menulis berbagai buku, salah satunya Al-Itqan fi Ulumil Quran, Tafsir Jalalain, Jami Al-Asghar, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, kitab Jalaluddin ini sendiri diberi nama berdasarkan penulisnya, yaitu dua Jalaluddin, Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Keistimewaan Tafsir Jalalain ini pertama adalah menjelaskan makna-makna dari setiap ayat Al-Quran. Kedua, bersandar hanya kepada riwayat yang paling kuat. Yang ketiga, memberikan catatan tentang kedudukan kalimat yang dibutuhkan. Keempat, memberikan penjelasan tentang perbedaan kiroat di tempat-tempat yang terdapat perbedaan berdasarkan kiroat yang terkenal. Yang kelima, menghindarkan dari bertele-tele dalam menjelaskan. Sehingga dalam uraian yang ada, benar-benar ungkapan yang dipilih secara cermat dan tepat. Nah, untuk kitab Tafsir Jalalain sendiri,
Yang ini dimulai dengan surat Al-Baqarah dan diakhiri untuk surat Al-Fatihah. Untuk kitab tafsir yang lainnya, yang terjemahan Indonesia, itu biasanya dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas agar menyamai mushaf Utsmani. Akan tetapi untuk cetakan Darul Ilm, kitab tafsir Jalalain ini dimulai dengan suratul Baqarah dan diakhiri dengan suratul Fatihah. Nah, untuk metode kitab tafsir Jalalain tersendiri itu menggunakan metode ijmali atau secara global. Akan tetapi pendekatannya sendiri, kitab tafsir Jalalain ini menggunakan pendekatan tahlili dengan coraknya yaitu biroi atau dengan pemikiran. Kitab Jalalain ini juga dilengkapi dengan asbabun nuzul, ayat maupun suratnya, sehingga mempermudah kita untuk memahami suatu ayat atau suatu surat saat memahami asbabun nuzulnya. Sedikit review Kitab Tafsir Jalalain ini bukunya. Bagian awal, Tafsirul Quranul Azim li Imamaini Jalalaini, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekhu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin Asyuyuti. Nah, buku tafsir ini diterbitkan oleh Darul Ilmi Surabaya, Indonesia. Nah, selanjutnya di awal kitab di paling atas ada tulisan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nah, setelahnya di bawahnya tafsir pertama itu suratul Baqarah Madaniyah. Wahia mi'atani wasitun wathamanuna ayah. Nah, di awal Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Dzalika bima'na ay hadza. Al-kitabu bima'na alladzi yaqra'uhu Muhammad. La raiba bima'na la syakka. Nah, itu contoh-contoh tafsir Jalalaini. Nah, di kiri dan kanannya ayat itu terdapat asbabun nuzul. Nah, setelahnya di akhir kitab itu suratul Fatihah. Terakhirnya ada surah Al-Fatihah, ditutup dengan surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu ada fihris. Fihris itu daftar isi. Dan ada fihris an-nasikh wal mansukh. Nah, itulah tadi review singkat dari kitab tafsir Jalalain. Meski terbilang ringkas, informasi-informasi penting dalam tafsir Jalalain membuat kitab ini terus menjadi rujukan ulama. Bahkan hingga saat ini, keringkasan penjabarannya juga mengundang minat banyak ulama sesudahnya untuk menyusun komentar atas tafsir tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah budaya tafsir menafsir merupakan bagian dari peradaban Islam. Budaya ini yang menjadikan intelektual Islam menjadi terangkat namanya dalam kancah internasional. Salah satu tafsir yang paling populer di Indonesia adalah tafsir Jalalain. Tafsir ini begitu populernya sehingga hukumnya wajib mengkaji tafsir ini di sebagian kalangan pesantren. Nah, kesemuanya itu tak terlepas dari sisi tafsir itu sendiri, yang isinya singkat, padat, serta para musafirnya begitu karismatik. Nah, dari situ kita sebagai pelajar harusnya mensyukuri jasa-jasa ulama yang telah mengkaji, mempelajari ilmu ulumul Quran, sehingga kita dapat meningkatkan semangat kita untuk mempelajari, mengkaji ilmu ulumul Quran ke depannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.